Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bittiba'i sayyidil anam. Ja'alana khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa nu'minu billahi wa tad'u ilaihi. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil imani wal Islam. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal iman, di pagi hari ini yang cukup cerah dan alhamdulillah ketika keluar rumah juga cuacanya sangat mendukung. Beda di hari-hari yang lain, ketika keluar rumah sudah mendung dan sudah hujan. Ikhwatal iman, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di negara Indonesia ini mendapatkan berbagai keamanan, kemudahan dan berbagai nikmat serta rezeki Allah yang senantiasa kita dapat rasakan, baik untuk diri kita pribadi, untuk keluarga dan masyarakat Islam secara umum. Belakangan ini terjadi beberapa perkara yang mungkin dianggap oleh sebagian orang pelik. Tetapi terjadinya permasalahan yang pelik ini tidak kita alami di negara ini, tetapi sedang dialami oleh saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Bisa terjadi itu pada diri saudara kita di Palestina atau di Gaza, di Kashmir. Hatta dulu pernah terjadi peperangan di Chechnya, Bosnia dan sebagainya. Tidak kurang juga menarik perhatian dunia saudara-saudara kita yang berada di Rohingya, dibantai, dicederai, difitnah, dipojokkan, diintimidasi. Bahkan mereka diusir dari tempat kelahiran mereka. Nah, ini semuanya ikhwatal iman memancing kepada kita untuk sadar bahwa ketika berbicara tentang Islam, maka pembicaraan itu akan begitu luas. Tidak sekedar cukup membicarakan umat Islam di sekitar kita hidup, sekup kecilnya katakan kota wisata, tetapi justru ini akan memancing berbagai pembicaraan. Katakanlah kita sedang mencari solusi jalan keluar untuk dapat memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita di Rohingya kembali hidup mereka normal tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya penekanan dari teman-temannya yang ada di Rohingya ini. Oleh karenanya, di pagi yang cerah yang insya Allah Allah menurunkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, kita berdoa untuk mereka, bermunajat agar senantiasa musibah demi musibah, fitnah demi fitnah yang selalu dialami oleh umat Islam ini, Allah berkenan meringankan penderitaan umat Islam, dan Allah membalas terhadap semua yang telah melakukan kejahatan di muka bumi ini, kezaliman dari semisal orang-orang Nasrani dan Yahudi serta orang-orang yang semisalnya, termasuk penguasa-penguasa yang menekan dan menjadikan saudara kita menderita di Rohingya.
Semoga kiranya Allah membalas dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang disesuaikan dengan takdirnya. Dan tidak mustahil ikhwatal iman, manakala kita berdoa, bahkan di tempat-tempat yang lain, doa kunut nazilah itu sudah dilakukan. Alangkah baiknya di hari-hari akan datang ini di masjid kita Darussalam juga dilakukan kunut yang sama. Di seluruh sholat 5 waktu ada kunut nazilah, gunanya untuk mendoakan saudara-saudara kita. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, mengenai permasalahan kehidupan kita kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan bahwa akan menjadi ancaman bersama. Sekali lagi ikhwatal iman, akan menjadi ancaman bersama seluruh umat manusia yang beragama Islam khususnya, ketika perkara-perkara pelik dan sulit mengalami saudara-saudara kita di luar daripada rumah kita, lalu kesulitan itu kita diamkan, kita tidak membantunya, kita tidak menahan musuh-musuh Islam yang menekan dan mendatangkan penderitaan itu, ancaman kepada kita adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa saja ikhwatal iman, ancaman ini menjadikan diri kita keluar daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul katakan, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan-urusan kepentingan kaum muslimin padahal dia seorang muslim, maka orang-orang seperti itu besar kemungkinan bukan orang muslim. Ancaman lain, tidak dianggap seorang itu beriman, atau mungkin maknanya adalah sempurna imannya ketika dirinya kenyang tetapi tetangga di sebelahnya perutnya lapar. Kejadian di Rohingya hari ini ikhwatal iman begitu dahsyat di mata dunia, tetapi hari ini umat Islam melihatnya dengan memicingkan mata. Mereka enggan untuk membantu, mereka enggan untuk berdoa, bermunajat, apalah lagi untuk datang langsung ke tempat itu. Apakah kesulitannya oleh dasar-dasar kenegaraan ini yang belum diterapkan hukum Islam, atau memang keengganan yang bersumber dari kemalasan umat Islam itu sendiri untuk membantu saudara-saudaranya? Terlepas dari itu semuanya, ancaman telah datang kepada kita. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan-urusan kehidupan kaum muslimin, besar kemungkinan mereka bukan dari umat Islam. Ini berbahaya untuk kita ikhwatul iman. Dan kita pun harus sadar bahwa ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian begitu saja tanpa maksud dan tujuan yang jelas? Dan apakah kalian menyangka bahwa satu hari nanti kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini ada pertanyaan sesungguhnya dari Allah, bahwa seluruh rangkaian kehidupan kita manusia ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Jadi Allah SWT tidak begitu saja menciptakan kita,
melalui pernikahan orang tua kita, lalu lahirlah orang seperti kita. Tetapi justru dengan kelahiran kita ini, di Lauhil Mahfuz telah tertulis bahwa si fulan bin fulan telah dilahirkan tanggal, hari, bulan, tahun yang selama kehidupannya pun telah ditulis oleh Allah SWT. Maka sebaiknya kita pikirkan takdir ini. Semoga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan buruk olehnya, yang ditentukan buruk perlakuannya. Salah satunya cara menghindarkan diri daripada qadar Allah dan takdirnya itu berjuang saat kita hidup di dalam dunia ini, bersungguh-sungguh mempertahankan agama yang kita peluk, sekaligus mengaplikasikan seluruh bentuk perintah Allah SWT dan menghindarkan larangan-larangan yang harus dicegahnya. Dan Rasulullah SAW bersabda saat itu dengan mengingatkan umat ini terhadap bahwa nanti di akhirat itu sangat berat pertanggungjawaban kita di sisi Allah. Hadisnya sangat terkenal di berbagai buku, katakanlah literatur Islam, banyak ulama memuat hadis ini. Tetapi manakala kita cocok padukan hadis ini dengan perlakuan hamba-hamba Allah ini, ternyata hadis ini banyak dibaca, tetapi justru banyak dilupakan untuk dilakukan. Bunyi hadis ini, ikhwatul iman, ma minkum min ahad, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman wa yanduru aymana minhu wa la yara illa ma qaddam wa yanduru ash'ama minhu wa la yara illa ma qaddam wa yanduru ma baina aydihim illa an-nar tilqa wajhi. Berteriak Rasulullah SAW mengingatkan umat ini, fattaqun nar walau bisikki tamrah, fattaqun nar walau bisikki tamrah. Tidak satu personil pun makhluk yang bernama manusia ini saat mereka sudah ada di alam akhirat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara, berdialog satu persatu, dipinta pertanggungjawabannya. Berapa jumlah manusia saat itu? Sekarang saja umat Muhammad sudah 2 miliar, ditambah dengan umat beliau sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa setelahnya, sebelumnya, dan ditambah pula kepada umat beliau setelah umat ini, setelah masa kita hidup. Wallahu alam berapa jumlah manusia saat itu. Tetapi yang jelas, setiap individu manusia dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya satu persatu tentang apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Terdetik dalam hati kita apa enggak? Kita nomor berapa diajak bicara oleh Allah? Kita ketika menunggu membuat KTP saja ibaratnya, atau membuat paspor di imigrasi, itu saat menunggunya terasa lama. Padahal satu hari itu cuma 24 jam. Saat itu ikhwatal iman, satu hari akhirat ada yang seharga 1000 tahun dunia, dan ada yang seharga dengan 50.000 tahun dunia. Satu persatu diajak berdialog oleh Allah SWT, yang nanti Allah akan bertanya persis terhadap kejadian hari ini yang dialami oleh saudara kita di Rohingya. Apa yang kau lakukan wahai hambaku ketika saudaramu dibantai, diusir, dihina, dipojokkan, diintimidasi? Soal jauh jarak antara
antara Indonesia dan Myanmar tidak ada jaraknya. Sekarang gampang, kapal terbang bisa terbang dengan mudah. Apa yang kau telah lakukan? Juga terhadap saudara-saudaramu yang lain di Palestina, di Gaza dan sebagainya. Pedulikah kamu terhadap apa yang dialami oleh hamba-hambaku di luar negaramu, di luar rumahmu itu? Ma min ahad illa sayukallimu rabbuhu yaumil qiyamah. Seluruh individu kita pasti tidak akan lolos dari ketika Allah mengajak bicara terhadap kita semuanya. Saat kita melihat apa-apa yang ada di sebelah kanan kita, maka tidak ada yang dapat kita lihat melainkan semua apa yang telah kita lakukan dari kebaikan. Dan ketika kita menoleh ke arah kiri kita, jelas pula apa-apa yang telah kita lakukan dari aktivitas kita ini. Dan di saat kita melihat apa yang ada di depan kita, ikhwatal iman, Rasul mengatakan, terkecuali ada neraka yang siap membakar dirinya, maka Rasul berteriak, fattaqun nar walau bisiki tamrah. Hindarkan, selamatkan dirimu dari api neraka itu. Meskipun cara menghindarkannya, ikhwatal iman, hanya harus bersedekah dengan satu butir kurma yang sudah lapuk, yang sudah kering. Berapa harganya kira-kira kurma seperti itu? Ini artinya penegasan dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan harta yang melimpah ruah yang kita miliki, soal satu butir kurma yang kering pun itu pasti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Apalagi lagi di sisi kita ada Mercedes, ada BMW, ada Porsche, ada rumah yang mewah di mana-mana tempat di perumahan ini. Tanah ladang kita luas, perusahaan kita di mana-mana. Lalu kita berdiam diri serta berpangku tangan terhadap kejadian di Rohingya, di Palestina, di Gaza dan sebagainya. Hendaknya hadis ini menjadi barometer kehidupan kita. Sudah barang tentu nanti kita akan menoleh ke kanan dan ke kiri sebelum Allah ajak bicara. Dan apa yang ada di hadapan kita persis akan kita lihat. Justru neraka yang siap melalap kita. Ini bukan omong kosong. Ini adalah informasi yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Soal hidup yang akan menjalankan itu adalah kita. Soal amal, soal saat kita mati, saat kita berhadapan dengan pertanggungjawaban, tidak akan bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, oleh kerana ikhwatal iman, apa yang dialami oleh saudara kita itu merupakan bagian daripada hidup kita. Dan Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim. Kita sebagai umat Islam ini mempunyai saudara. Nah, saudara kita meskipun sedikit jauh, itu masih saudara kita. Nah, ikhwan fillah, dari yang apa kita alami sekarang ini, kejadian yang menimpa saudara kita di Rohingya, sebetulnya ada perkara yang harus kita analisa dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Islam di awal waktu diperjuangkan itu tidak diterima oleh kalangan pemuka-pemuka Quraisy,
Dan bahkan orang-orang yang lebih dahulu memasuki Islam ini persis seperti yang dialami oleh saudara kita di Rohingya, ditindas, disiksa, diusir, diintimidasi siang malam, didatangi rumah-rumahnya oleh pemuka-pemuka Quraisy, dipaksa. Ada sebagian yang dijemur di tengah terik matahari, di atas tubuhnya ada batu besar. Ada sebagian mereka yang dicambuk. Syahidah Sumayyah, kematiannya ditusuk dari lubang kemaluan sampai ubun-ubun. Itu semuanya gambaran kehidupan masa lalu yang sekarang terjadi pada saudara-saudara kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika itu memalingkan urusan dakwah ini kepada sebuah negara yang dipimpin oleh orang saleh. Saat itu beliau beragama Nasrani. Ya. Jadi dari kalangan Nasrani pun subhanallah, ya, pada masa itu ada yang berpegang teguh kepada kitab Injil. Beliau betul-betul saleh. Nah, ketika para sahabat Rasulullah SAW begitu banyak mengalami penderitaan dan dilihatnya oleh Rasulullah SAW kalau dibiarkan perkara ini akan menjadi masalah besar, maka Rasul mengatakan kepada mereka, diarahkannya umat ini, "Lau kharajtum ila ardil habasha fa inna biha malikan la yudlamu 'indahu ahad wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum faraja mimma antum fihi." Artinya Rasul mengatakan, kalau saja antum mau, wahai teman-temanku, wahai sahabatku, untuk menyelamatkan diri daripada kekejaman orang-orang Quraisy ini, maka aku arahkan kalian untuk pergi ke negeri Habasyah. Di sana ada raja yang saleh, yang kalau saja orang-orang meminta pertolongan kepadanya, mustahil untuk dibiarkan begitu saja. Pergilah kalian ke sana. Karena di sana ada seorang raja yang tidak pernah melakukan kezaliman selama dia memerintah. Bayangkan dengan pemimpin kita hari ini. Satu orang pun, kata Rasulullah SAW, la yudlamu indahu ahad, tidak pernah menzalimi satu orang pun, atau tidak ada satu person pun ketika mereka hidup bersama raja ini dizalimi. Bahkan dipelihara, diberi segala kebutuhan hidupnya. Wahya ardus sidqin, dan ternyata negeri ini dipenuhi oleh orang-orang yang benar, padahal mereka beragama Nasrani. Semoga dengan harapan, kata baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yaj'alallahu lakum faraja mimma antum fi, sehingga aku berharap kepada Allah, saat kalian mau hijrah ke sana, Allah Subhanahu wa taala membuka kesulitan-kesulitan hidup antum dalam beragama Islam ini. Nah, dan ikhwatal iman, saat itu berbondong-bondong para sahabat Rasul menjawab seruan beliau, termasuk di dalamnya keluarga Bani Umayyah, Utsman ibn Affan bersama istrinya Ruqayyah. Ruqayyah itu putri siapa? Baginda kita Muhammad SAW. Disusul pula yang iman oleh keluarga besar Bani Abdi Manaf. Di dalam sejarah, nama yang ikut dari keluarga Bani Abdi Manaf ini Abu Hudzaifah bersama istrinya. Istrinya adalah bernama Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail. Bahkan ketika diajaknya dalam keadaan hamil, beliau ini melahirkan seorang anak yang diberi nama Muhammad.
Muhammad bin Abu Hudzaifah, lahir di kota Habasa tepat saat beliau hijrah bersama suaminya. Juga ikut dalam hijrah saat itu Zubair ibn Awam, Mus'ab ibn Umayyah, Abdurrahman bin Auf. Ini orang Abdurrahman bin Auf selalu ikut hijrah. Ke Habasah dia ikut, lalu ke Madinah dia ikut, selalu ikut dalam acara yang bersejarah itu. Ke Habasah dia pun ikut. Tidak kurang saat itu yang menyambut seruan hijrah 10 orang. Yang satu susul menyusul, dan ada sebagian mereka yang menanti teman-teman yang lain, sehingga jumlah mereka dari masa yang singkat itu berjumlahlah kurang lebih 83 orang. Ini hijrah pertama ke Ethiopia. Lalu bagaimana sikap Quraisy? Sikap Quraisy kepada hijrahnya saudara-saudara kita ke Habasah itu tentu mereka tidak suka. Mereka mengejar kekuatan iman dan merasa memiliki rakyat, meskipun mereka sudah masuk Islam, yang pergi ke Habasah, mengutus utusan untuk mengembalikan mereka semua ke dataran Jaziratul Arab. Diutuslah oleh pemuka Quraisy saat itu orang yang bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini jubir daripada orang-orang Quraisy. Jadi wajar kalau di semua pergerakan ada jubir ya Pak ya. Dulu juga sudah ada jubir. Jubir daripada pemuka Quraisy adalah Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Dan diutus pula sebelum masuk Islamnya Amr bin As bin Wa'il. Semuanya kedua-dua orang utusan ini membawa begitu banyak hadiah untuk diberikan kepada pastur-pastur yang ada di sekitar kerajaan Habasah ini. Nama raja ini adalah Najasyi yang begitu soleh. Namun ketika permintaan kedua utusan ini tidak masuk akal, bahkan cenderung isi laporannya itu adalah mengandung unsur-unsur penodaan terhadap kemanusiaan, maka ditolak habis oleh Raja Saleh ini dan mereka kembali ke Jaziratul Arab. Nah, kemudian ketika mereka kembali ke Makkah, berhadapan dengan ketua-ketua pemuka Quraisy, pemuka Quraisy tidak suka, lalu diutus kembali utusan yang lain untuk menghasut bahwa semua teman-teman dari Jaziratul Arab yang datang ke Habasah itu menghina Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan berkata bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah, bukan Nabi. Tetapi sungguh ini merupakan kedustaan daripada pemuka Quraisy saat itu, yang dalam sejarah dipaparkan yang katanya begitu gamblang. Nah, bagaimana sekarang toleransi sejarah masa lalu yang terkait dengan hijrahnya saudara-saudara kita ke Habasah dengan saat kesulitan yang menimpa saudara kita di Rohingya terhadap begitu makmurnya negara Indonesia ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sadar nggak bahwa kita ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau? Saya menyarankan kalau ada pejabat negara di sini, siapapun dia, bertanggung jawab. Kalau muslimnya benar, imannya kuat, akidahnya kokoh, kenapa kita tidak buka untuk saudara-saudara kita di Rohingya untuk hijrah kemari? Tawarkan melalui diplomasi kita. Kita memiliki duta besar di sana. Kalau tadi kemarin siang Ustaz Muhammad Khattab di sini menawarkan jasa untuk mengumpulkan dana, saya lebih dari itu. Saya akan menawarkan kepada mereka kepulauan-kepulauan yang dimiliki oleh negara ini. Cuma sayang saya bukan pejabat.
saudara kita di Rohingya, adakan pembicaraan serius dengan petinggi-petinggi negara ini untuk mengarahkan kebijakannya, melepaskan satu kepulauan besar, katakan Kepulauan Seribu atau Kepulauan Mentawai atau kepulauan-kepulauan yang ada di daerah timur, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Rohingya. Ketimbang negara itu dijual ke pihak asing, lalu uangnya tidak jelas kecenderungannya kemana. Betul nggak Pak? Ini yang menjadi beban umat Islam melalui kejadian kekinian seperti hari ini. Nah, oleh karenanya sudah menjadi tugas kita bersama, ya kawan. Dan ketika kita bicara tentang Islam, seluruh kaum muslimin adalah bagian dari pembicaraan kita. Semisal ketika Ahmadiyah dipermasalahkan, pihak-pihak sepilis ikut dipermasalahkan. Apakah kita saat itu berdiam diri? Tidak. Kita ikut pula larut membicarakan tentang Ahmadiyah. Kita ikut larut pula membicarakan tentang kelompok sepilis. Artinya kita peduli kepada kepentingan umat Islam. Kenapa tidak untuk kita peduli hari ini terhadap saudara-saudara kita di Rohingya? Malah ya, alih-alih kita akan menolong mereka, malah terjadi ketika itu pembunuhan. Di mana? Di Sumatera Pak, terhadap katakanlah pengungsi daripada Rohingya. Naudzubillah min dzalik. Ya, apakah ada? Ya, antum lebih tahu itu. Apakah ada sejarah ketika umat Islam hijrah ke Habasah dibunuh? Tidak ada itu. Apakah ada ketika sejarah memaparkan hijrah umat Islam kedua ke Habasah disiksa? Tidak ada itu. Kenapa di negaranya begitu makmur kehidupannya? Saudara-saudara kita sempat mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari saudaranya. Hijrah apa seperti ini? Sehingga terucap dari mereka, hanya tidak diekspos. Kalau begitu kami lebih baik mati di negara kami sendiri. Namun ketika kami akan pulang ke Rohingya, mana ongkos kami? Siapa akan menolongnya? Ketimbang kami datang ke Indonesia malah dibunuh lagi, lebih baik kami mati di sana daripada teman-teman saudara kami. Ironis. Sungguh kehidupan akhir zaman ini aneh. Benar seperti sabda Rasulullah SAW bahwa bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Keanehan Islam itu akan terulang sekali lagi. Di antaranya ikhwan iman, sebuah keanehan umat Islam yang hidup di akhir zaman ini. Ketika saudaranya datang meminta bantuan, malah dibunuh, disiksa atas dasar dia bukan bangsa negara Islam, bukan bangsa Indonesia ini. Jadi patutlah kiranya ikhwan iman melalui kuliah subuh ini membuka kesadaran kita dan harap tentunya bagi kita umat Islam, ketika di sisi kita ada kemewahan dari kendaraan yang mewah, rumah yang megah, tanah yang luas, kekayaan di sana sini, lalu kita menjadi orang yang kikir di sisi nikmat-nikmat Allah ini, menjadi orang yang selalu menahan kekayaan, padahal ketika kita lahir kita tidak memiliki apa-apa, lalu dititipkan oleh Allah SWT berbagai bentuk anugerah itu, lalu sempat-sempat kita akan pikir di sisi Allah, patutkah kiranya kita ini orang yang selalu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, lalu zakat pun ditunaikan, haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, saat mendengar saja penderitaan saudara kita di Rohingya, malah kita berpangku tangan. Naudzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, tidak panjang kiranya apa yang dapat saya sampaikan ini, dan semoga cukup memancing kesadaran kita bahwa tugas kehidupan
yang harus kita jalankan ini tidak cukup pada sebatas teritorial rumah tangga kita. Di saat kita berbicara Islam, maka teritorial ini semakin luas sampai kepada batas kita mati berkalang tanah, tetap yang namanya tanggung jawab akan selalu kita pikul. Ikhwatal iman, semoga apa yang saya sampaikan ini mewakili kebenaran, dan seluruh kebenaran pasti itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah bersumber daripada diri saya yang lemah. Semoga kiranya Allah tetap menyayangi kita, memaafkan kesalahan kita, mengampuni akan seluruh dosa yang kita lakukan ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya ada sesi pertanyaan ya, atau tidak? Cukup? Alhamdulillah, kata panitia cukup. Jadi saya cukupkan sekian. Ada barangkali itu saya tidak bisa menolak ya kalau sudah ada yang mengangkat tangan. Apa mana? Diizinkan atau tidak? Ya. Enggak apa-apa. Beliau punya hak bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemarin ada hijrah yang terpenuh, saja kalau menurut saya keliru. Mereka semua muncul dari Myanmar, tapi dengan nelayan yang ditangkap oleh kita di waktu sama oleh Rohingya di sini. Mereka yang dulu melakukan perkosaan dan dibunuh oleh mereka sendiri. Oh, ya, ya, jazakallah khair. Berarti ini kesalahan saya. Ya, kesalahan. Ya, jazakallah. Perzinahan. Allahu Akbar walillah. Jazakallah khair. Ya. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sharing kita dan Bapak. Kalau begitu saya mohon maaf kiranya informasi yang saya dapatkan itu kurang valid. Ya, karena ini informasi mulut ke mulut, tetapi saya pernah mendengar di televisi, ya, cuma tidak jelas, tidak panjang lebar. Kalau itu yang terjadi, semoga tidak menjadi kesalahan kita dan teman-teman. Tetapi masalahnya adalah yang saya dengar juga di daerah itu tidak layak, kurang layak diperlakukan, ya, kurang layak diperlakukan. Semisal mereka sudah lama belum mendapatkan rumah-rumah yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Hanya kita mungkin bisa meningkatkan kualitas pertolongan kita pada mereka di saat program demi program ini akan kita canangkan. FPI punya program, MMI punya program. Insya Allah Taala saya di Mersi masih juga mengumandangkan untuk bersama-sama ikut larut membantu mereka, dan Mersi juga senantiasa ya, masih membantu mereka. Ya. Nah, kemudian masalah yang kedua tadi. Masalah apa tadi Pak? Dibukanya peluang mereka ya. ke negara yang bisa diterima. Ya, jazakallah khair. Kalau ini pulau ya, Indonesia ini cukup kaya, dan bukan cukup kaya raya Indonesia ini. Kalau bagi saya lebih efektif ya, kalau pejabat-pejabat negara kita ini banyak berembuk tentang soal keislaman ya, di mana saja umat Islam berada, nah, untuk menyerahkan dan melepaskan sebuah pulau yang memang itu katakanlah benar-benar menjadi milik teritorial Indonesia, diberikan kepada saudara kita, bahkan untuk mungkin kontrakan lah ya,
Katakan kontrakan selama mereka belum layak hidup atau mereka sudah berkeluarga dengan umat Islam Indonesia, berarti kan menjadi warga kita. Nah, ini pun menjadi tantangan bagi kita semuanya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Ini ada pesanan dari panitia. Ustaz tolong diumumkan kepada jemaah. Ini saya dapat amanat Pak ya. Pengumumannya adalah Masjid Darussalam kita ini menerima bantuan untuk saudara kita di Rohingya. Insya Allah sudah saya sampaikan amanatnya. Terima kasih atas perhatian Bapak semuanya dan Ibu yang kalau ada hadir. Dan kita tutup pengajian ini sekali lagi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.